Nah, dan beberapa elders yang sudah tentu pengalaman pembacaan tulisan protokol dan Alkitab bukan anak-anak. Memang hebat-hebat kita punya anggota-anggota sekarang. Elders, pastor, berjalan sendiri mempermantapkan mereka punya pengetahuan tentang ini. Jadi saya juga akan dapat belajar daripada kamu semua. Jadi kalau siapapun boleh menyampaikan ini, tapi karena khusus ada bidang dalam hal ini departemen publishing department, maka kita boleh karena kita ada perencanaan lain. Baik, cara mentafsir pembuatan Alkitab. Oke, kita mulai. Kita berdoa dulu. Bapak, kami akan mempelajari satu topik pertama ini, yaitu cara mentafsir pembuatan Alkitab. Hanya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saja yang dapat membentuk dan memberi petunjuk yang tepat dan benar. Dan kuasailah kami dan hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada firman Tuhan. Urapi kami, sertai kami, ampuni kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, cara mentafsir pembuatan dalam Alkitab. Oke, pengenalan. Kita pergi kepada pengenalan. Amos 3 ayat 7 dia kata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Arti singkat di sini adalah nabi Tuhan menggunakan nabi sebagai apa? Coba bagi tahu saya, nabi itu sebagai apa? Penyambung lidah. Nah ini maksud secara singkat. Penyambung. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada siapa? Kepada para nabinya. Jadi ini artinya nabi itu Tuhan menggunakan sebagai penyambung lidah. Penyambung lidah. Ini pengenalan yang pertama. Yang kedua, Wahyu 1:19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah ini dilihat oleh Yohanes Pewahyu di Pulau Patmos. Dan kita lihat di pengenalan ayat lain, Yohanes 13:19, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Akulah dia. Jadi ada pernyataan di sini yang bahwa kita akan lebih percaya kepada hal-hal yang terjadi, bahkan kita mengakui bahwa yang mengatakannya itu kepada kita adalah dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dapat meramal masa depan dengan tepat tanpa ragu-ragu. Hanya Alkitab dan tulisan-tulisan protokol lain. Itu dari tulisan-tulisan. Itu adalah untuk tidak dicoba, tidak dipungkiri. Oke, sekarang kita langsung kepada lambang dalam pembuatan. Oke, ini melambangkan apa ini? Coba. Ini apa ini? Binatang. Ini kan binatang itu menggambarkan apa? Menggambarkan kerajaan utama. Ini konsepnya kerajaan utama. Kemudian bagaimana dengan kepala? Menggambarkan apa itu kepala? Kita hanya mengkaji saja. Tidak perlu kita stres belajar pembuatan. Kepala itu menggambarkan apa? Coba kasih tahu suara supaya ada yang menanggung. Apa? Oke, kalau binatang itu kerajaan utama, kepala itu adalah kerajaan yang muncul dalam kerajaan sebelumnya. Itu cara mentafsirnya. Kemudian bagaimana dengan tanduk? Tanduk itu apa? Kuasa. Kekuasaan. Kita lihat tanduk itu adalah kuasa, kekuatan pemerintah. Kuasa muncul dari kerajaan. Dari kerajaan itu, betul? Betul. Oke, sekarang kita pergi kepada satu lagi. Sayap itu menggambarkan apa? Kecepatan. Kecepatan.
Kepantasan. Betul, tepat sekali. Inilah kita punya Kepantasan. itu menggambarkan kepantasan. Kemudian apa lagi? Kemudian kita ini tentang apa ini? Jangan lihatnya binatangnya itu tadi itu yang saya tunjukkan. Yang di sana itu, yang airnya itu menggambarkan apa? Air menggambarkan apa? Ramai orang. Oke, betul. Tempat yang ramai penduduk atau ramai orang. Bagaimana dengan angin? Angin apa? Taufan. Apa itu? Kesusahan. Terima kasih Saudara. Angin itu apa? Yes. Tadi apa saudara itu? Kekacauan, peperangan. Ya, tadi ada sebut tadi peperangan. Oke, betul. Itu adalah sengketa peperangan. Kita. Oke, kita lanjut. Ini lagi satu hari itu sama juga dengan 1 tahun. Oke, dan artinya 1 hari itu menggambarkan 1 tahun dalam Bilangan 14 dan 34 Yesaya 4 dan 6. Ini adalah lambang yang kita sudah mengerti. Dan ada juga lambang yang tidak tangible, yang tidak kelihatan. Ya, kita perhatikan. Ini gambar apa ini? Oke, Babylon. Babylon itu menggambarkan apa? Kesusahan. Menggambarkan apa? Kafiran. Ada lagi bahasa lain? Apa dia? Bicara lucu sudah semua. Malu-malu kamu tahan. Ada lagi? Tuhan moral. Babel menggambarkan apa? Sejauh ini kita mengerti, kita belajar ini. Ini menggambarkan apa ini? Agama apa? Agama murtad, agama palsu. Ini dia. Agama palsu. Wahyu 14 ayat 8. Baik, kita pergi kepada prinsip mentafsir nubuatan Alkitab. Oke, prinsip. Dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini prinsip mentafsir Alkitab. Inilah prinsip Alkitabnya itu jelas, tidak perlu diulang. Karena ini sudah menjadi pengalaman kita semua. Amin. Oke, kita mengakui ini. Nah sekarang di Wahyu 12 itu ini menggambarkan siapa ini? Ini siapa ini? Perempuan. Ini tentang wanita suci. Itu menggambarkan apa ini? Siapa ini? Oke, wanita suci menggambarkan siapa? Oke, tadi lawannya apa? Gereja palsu. Sekarang lawannya adalah gereja Allah. Jadi inilah wanita suci itu, gereja Allah ataupun umat Allah. Nah, bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Ini wanita digambarkan sebagai apa ini? Yang tadi juga disebut agama palsu. Apa itu? Wanita pelacur itu digambarkan sebagai apa? Agama murtad, agama palsu. Itulah dia. Nah, kita masih di prinsip mentafsir nubuatan. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci, nubuat di dalam kitab suci Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah, jadi berbicara atas nama Tuhan. Oke, itulah prinsip mempelajari nubuatan ini. Kemudian kita pergi kepada, kita cepat-cepat saja. Saya cepat kalau yang mudah dimengerti. Nasihat Ellen White. 1 Selected Message 207 dikatakan di sana. 1, membiarkan
Nubuatan tidak boleh dilihat sebagai terpisah dari tema penebusan. Jadi itu berfokus pada Yesus. Oke, kita pergi kepada yang berikut. Makna nubuatan dan tujuan. Nah ini menarik nih kalau kita belajar. Oke, satu, apa makna nubuatan dan tujuan? Satu adalah meramalkan peristiwa masa depan. Itu tujuan dan itulah makna nubuatan, meramalkan peristiwa masa depan. Itu artinya satu usaha meramalkan atau mengungkap peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ya, mengungkap satu peristiwa di masa depan, khususnya konflik yang terlibat dalam kontroversi besar, dalam great kontroversi ini. Nah, kedua, memberikan petunjuk atau nasihat kepada individu atau kelompok atau jemaah. Artinya di sini menjadi panduan, dia memberikan panduan atau sarana kepada orang atau kelompok dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi bukankah ini sangat bermanfaat untuk kita terima. Yang ketiga adalah memahami kehendak dan rencana ilahi serta memberi panduan spiritual. Artinya di sini adalah upaya untuk memahami kehendak Tuhan atau panduan spiritual dalam kehidupan individu atau gereja. Nah, yang keempat, kita pergi kepada yang keempat, memberikan rasa aman dan atau penghiburan. Nah, ini memberikan perasaan aman atau penghiburan pada individu atau kelompok dengan menawarkan pemahaman tentang masa depan atau tindakan tertentu. Sementara yang kelima ini, menggunakan motivasi satu perubahan atau tindakan, memotivasi tujuan, makna, memotivasi satu perubahan atau tindakan. Secara pribadi, secara pribadi atau sebagai keluarga saya, semakin membaca tulisan membuat dia benar-benar memberi motivasi kita untuk merujuk kepada Tuhan. Ini pengalaman secara sendiri di rumah. Istri saya membaca. Saya pikir saya paling banyak baca tulisan membuat. Rupanya istri saya lebih banyak tahu, banyak membaca tulisan membuat daripada saya. Kalau saya bertanya, senang dia dapat itu kutipan-kutipan yang saya dapat. Artinya dia sudah duluan baca, saya belum baca. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa apabila kita ambil perhatian dulu terhadap nubuatan tulisan-tulisan membuat. Nah, lalu yang keenam ini mengungkap kebenaran spiritual. Nah, kita percaya bahwa ini adalah upaya mengungkapkan makna atau kebenaran yang lebih dalam konteks rohani. Lihat, inilah tujuan nubuatan ini. Yang dibuat nubuatan ini menakutkan orang sehingga orang pun selalu stres membaca. Tuhan tidak membuat kita stres karena nubuatan, karena ada petunjuk dan ada yang menuntun kita. Oke, kemudian yang ketujuh, membantu dalam membuat keputusan serta bersedia untuk kedatangan Yesus. Luar biasa. Jadi inilah tujuan dan motif, makna nubuatan dan tujuan, memberikan